Nama saya Rizky Ramilana, NPM 1981507. Saya mahasiswa Universitas Medan Area dari Fakultas Teknik Prodi Industri 2019. Di video ini, saya akan menjelaskan cara pengerjaan soal dari materi pertemuan pertama sampai dengan ke-15. Saksikan videonya ya. Langsung saja kita masuk ke pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu membahas tentang RPS. Pada pertemuan pertama, di sini belum ada menyelesaikan soal karena belum ada materi yang diberikan. Selanjutnya, pertemuan kedua yaitu materinya hubungan kalor dengan listrik. Pada pertemuan ini, saya memilih soal nomor 2, yaitu sebuah pemanas air memiliki hambatan 150 ohm. Dipasang pada tegangan 30 volt, hitunglah daya pemanas air tersebut. Dapat dituliskan, diketahui R sama dengan 150 ohm, volt atau V 30 volt, ditanya P atau daya. Jawab. Hubungan kalor dengan listrik memiliki rumus I sama dengan R per V. I sama dengan 150 per 30. Maka didapat I sama dengan 5 ampere. Arusnya 5 ampere. Karena yang ditanya daya, kita bisa memasukkan V sama dengan V dikali I. V sama dengan 150 dikali 5. Maka P sama dengan 750 W atau watt. Jadi, daya yang didapat dari pemanas air yang memiliki hambatan 150 ohm dengan tegangan 30 volt adalah 750 watt. Selanjutnya, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga yaitu materinya arus listrik. Pada pertemuan ini diberikan tugas untuk melakukan eksperimen dengan tujuan bagaimana listrik bisa mengalir menggunakan media jeruk yang akan dibentuk menjadi sebuah rangkaian listrik. Kemudian pertemuan keempat. Pertemuan keempat yaitu materinya adalah gaya listrik. Di sini saya memilih soal nomor 1. Dua muatan listrik Q1 dan Q2 menimbulkan gaya tolak-menolak sebesar F pada saat jarak antara kedua muatan R. Jika gaya tolak-menolak menjadi 4F, maka jarak antara kedua muatan dapat dituliskan sebagai berikut. Diketahui F1-nya sama dengan F, R1-nya sama dengan R, F2-nya sama dengan 4F. Ditanya R sebagai jarak antara kedua muatan. Jawab. Jadi gaya listrik memiliki rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. 4F sama dengan 1K dikali 1Q1 dikali 1Q2 per R kuadrat. 4F sama dengan 1N per R kuadrat. 4 banding 1 sama dengan R kuadrat. 4 sama dengan R kuadrat. R sama dengan akar 4. R sama dengan 2. Jadi jarak antara kedua muatan adalah 2. Kemudian pertemuan kelima yaitu materinya tegangan dan hambatan listrik. Di sini saya memilih soal nomor 4.
Suatu hambatan 12 ohm dihubungkan dengan baterai setelah diukur dengan ampere meter. Ternyata kuat arus yang mengalir adalah setengah ampere. Berapakah nilai tegangan pada baterai tersebut? Dapat dituliskan sebagai berikut. Diketahui R sama dengan 12 ohm, I sebagai arusnya 0,5 ampere, ditanya I sebagai tegangan. Tegangan dan hambatan listrik memiliki rumus V sama dengan I dikali R. V sama dengan 0,5 ampere dikali 12 ohm. Maka V 6 volt. Jadi tegangan yang didapat adalah 6 volt. Kemudian pertemuan ke-6 yaitu materinya rangkaian seri dan paralel. Diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 1 ohm, R3 sama dengan 2 ohm, dan V sama dengan 12 volt. Ditanya I total dan I R2. Jawab. Rangkaian seri dan paralel memiliki rumus 1 per I total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sebanyak R-nya. Jadi kalau R-nya lebih dari 3 diteruskan lebih dari 3 sama dengan 1 per 1,5 ditambah 1 per 1 tambah 1 per 2 sama dengan 4 per 2 ohm. V I total ditambah R total I total sama dengan V per R total I total sama dengan V per R sama dengan 12 per 1 per 5 sama dengan 24 ampere. R total sama dengan setengah ohm, I R2 sama dengan V per R2, I R2 sama dengan 12 per 1 sama dengan 12 ampere. Selanjutnya pertemuan ke-7 yaitu materinya medan magnet. Di sini terdapat gambar. Tentukan besar dan arah kuat medan magnet P. Diketahui arus A memasuki bidang sama dengan 2M, arus B keluar bidang sama dengan 4M. Ditanya besar dan arah kuat medan magnet di titik P.
B2 sama dengan mu 0 I per 2V sama dengan 4V dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 per 2V dikali 2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 7 Tesla sebagai satuan dari medan magnet. B mu 0I 2V 4V dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 per 2V dikali 4 sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 7 Tesla. B total sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 7 dikurang 1 dikali 10 pangkat minus 7 sama dengan 10 pangkat minus 7 Tesla. Berikutnya, pertemuan ke-8, materinya hukum Gauss. 3 buah hambatan dihubungkan secara paralel. Hambatan tersebut masing-masing bernilai 2 ohm, 1 ohm, dan 2 ohm. Jika rangkaian hambatan tersebut dihubungkan pada tegangan 12 volt, hitunglah besarnya kuat arus total dan kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm. Dapat ditulis, diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 1 ohm, R3 sama dengan 2 ohm, V sama dengan 12 volt. Ditanya I total dan IR2. Satu per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan setengah tambah 1/1 tambah 1/2 sama dengan 4 per 2 ohm atau R total sama dengan setengah ohm. V total sama dengan I total dikali R total. I total sama dengan V per R total. I total sama dengan 12 per 1/8 sama dengan 24 ampere. IR2 V per R2. IR2 sama dengan 12 per 1 sama dengan 12 ampere. Selanjutnya, pertemuan ke-9 yaitu materinya induksi elektromagnetik. Sebuah muatan titik Q terletak pada jarak D/2. Sebuah bujur sangkar berisi D seperti terlihat di bawah ini. Hitunglah flux listrik yang diketahui tersebut. Diketahui R sama dengan D/2. Ditanya induksi. Jawab, induksi sama dengan E
dA. Epsilon 0 sama dengan E dA sama dengan Q. Epsilon 0 kubus E dA sama dengan Epsilon 0 EA kubus sama dengan Q. Epsilon 0 bujur sangkar E dikali dA sama dengan Epsilon 0 EA bujur sangkar sama dengan Q per 6. Induksi sama dengan EA bujur sangkar sama dengan Q 6 Epsilon 0. Selanjutnya, pertemuan ke-10 materinya adalah transformator. Sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan kumparan 10:1 dihubungkan ke listrik 100 volt untuk menyalakan sebuah lampu 7,5 watt. Jika efisiensi trafo 75%, berapakah arus listrik pada kumparan primer? Diketahui NP banding NS sama dengan 10:1. PV sama dengan 100 volt. PS sama dengan 7,5 watt. Efisiensi sama dengan 75%. Ditanya IP atau arus primer. Jawab efisiensi PS dikali P primer dikali 100%. 75% 7,5 dikali P primer dikali 100%. 75% sama dengan 750 P primer sama dengan 75/750 sama dengan 0,1 watt. Sehingga watt arus primernya adalah P primer IP dikali PV. 0,1 sama dengan IP dikali 100. IP sama dengan 0,1/100 sama dengan 0,01 A. IP di sini sebagai arus primer, PV di sini sebagai tegangan primer. VV kali IP sama dengan PV. Berikutnya pertemuan ke-11, materinya adalah gelombang. Suatu gelombang tali yang berbentuk fungsi sinus merambat sepanjang sumbu X positif dengan amplitudo 50 cm, panjang gelombang 40 cm, dan frekuensi 8 Hz. Posisi vertikal tali di titik X sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0 juga 15 cm. Sudut fase awal gelombang tersebut dalam radian adalah diketahui lambda sama dengan 40 cm, F sama dengan 8 Hz, X sama dengan 0, T sama dengan 0. Ditanya theta. Jawab Y sama dengan A sin WT kurang KX tambah theta 0. Posisi vertikal tali di titik X sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0 juga 15 meter.
50 sama dengan 15 sin 0 dikurang 0 ditambah theta 0. 3,3 sama dengan sin theta 0. Theta 0 sama dengan phi per 2. Selanjutnya, pertemuan ke-12, yaitu materinya gelombang bunyi. Intensitas bunyi titik X yang berjarak 1 meter dari sumber adalah 10 Weber meter minus pangkat 2. Jika digunakan intensitas ambang 10 pangkat minus 12 Weber meter minus 2 dan titik Y berjarak 10 meter dari sumber bunyi, maka perbandingan taraf intensitas di titik X dan Y adalah diketahui diketahui 10 Weber meter minus 2 kuadrat IA ditanya perbandingan. Jawab I sama dengan 10 pangkat minus N W M kuadrat. TI sama dengan 10 12 dikurang N. IA sama dengan 10 pangkat minus 7 W M kuadrat. Lebih besar dari TIA sama dengan 50 dB. TIB sama dengan 50 dikurang 40 sama dengan 10 dB. Perbandingannya adalah 50 banding 10. Kemudian pertemuan 13, materinya adalah optik. Seorang rabun dekat, titik paling dekat yang dapat dilihat dengan jelas berjarak 2/3 meter. Jika ingin melihat pada jarak baca normal 25 cm, maka harus memakai kacamata dengan jarak fokus diketahui titik dekat sama dengan 2/3 meter. SN atau jarak pandang normal yaitu 0,25 meter. Ditanya P sama dengan, jawab P sama dengan 1/SN dikurang 1 per titik dekat. P sama dengan 1/25 dikurang 1/2/3. P sama dengan 4/3/2. P sama dengan 4 dikurang 1,5. P sama dengan plus 2,5 dioptri. Jadi kekuatan kacamata yang digunakan untuk seorang yang rabun dekat ini adalah plus 2,5. Yang terakhir adalah pertemuan ke-14, yaitu materinya gelombang cahaya. Diketahui jarak dua celah ke layar 1,5 meter dan panjang gelombang yang digunakan 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Jarak antara terang pusat dan terang ketiga 0,6 cm. Jarak antara terang pusat dan terang ketiga, jarak antar dua celah adalah diketahui L sama dengan 1,5 meter. Lambda atau panjang gelombang sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Y sama dengan 0,6 cm atau bisa ditulis 6 kali 10 pangkat minus 3 meter. N sama dengan 3. Ditanya D. Jawab
D sama dengan N CL per Y. D sama dengan 3 dikali 4 kali 10 pangkat minus 7 kali 1,5. 6 per 6 dikali 10 pangkat minus 3. D sama dengan 3 dikali 4 kali 10 pangkat minus 4 per 4. D sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4M sama dengan 0,03 cm.